sekarang ini sedang terjadi kontestasi ya, para calon-calon atau mungkin belum disebut calon ya bakal calon gitu. Bakal calon. Saya belum calon sih, belum ada penetapan, jadi bakal calon gitulah ya. Betul. Calon presiden itu untuk pemilu tahun 2024 itu. Nah, kita lihat intrik-intrik politik itu kan terkesan sudah berlangsung dan memang kayaknya itu sengaja dilakukan untuk sekedar kalau saya sebut itu test water. Siapa yang melakukan? Ya biasalah kita sebut dengan petualang politik itu. Nah kalau bicara aktor politik dalam perspektif hukum itu ya sepanjang sebenarnya mereka tidak melakukan tindak pidana, ya saya kira intrik politik itu tidak bisa dihukum gitu. Itu sebatas itu tidak melakukan tindak pidana, artinya itu perbuatan yang sah-sah saja. Nah, persoalan sebenarnya kan tidak sebatas hukum Mas sebenarnya. Tapi ada persoalan yang biasa kita sebut itu ada aspek moral dan juga ada aspek agama kan begitu. Nah, mestinya berpolitik itu kan bukan hanya memperhatikan aspek hukum yang kadang-kadang bisa diterobos dan seterusnya, tapi norma agama, norma moral itu harus juga diperhatikan sehingga apa? Terdapat saya sebut kemuliaan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan dan Tuan, kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal, channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa di samping saya sudah hadir Prof. Suteki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hitam putih ini. Karena kita akan membahas sesuatu yang hitam dan sesuatu yang putih. Iya, betul. Ya, Prof. Suteki. Kita mau bahas tentang masa FPI palsu yang beraksi di Patung Kuda kemarin. Kita mau mengulas siapa sih sebetulnya yang ada di balik ini, Prof. Jadi ada satu berita yang kemudian saya ambil dari Sindo News, ya, judulnya masa FPI palsu beraksi di Patung Kuda, siapa di balik ini? Tanda tanya. Izinkan Prof, seperti biasa saya bacakan 3 paragraf untuk mengawali video kali ini. Masa mengatasnamakan Front Persaudaraan Islam (FPI) beraksi di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Senin tanggal 6 bulan 6 siang hari. Ketua DPP FPI bidang advokasi Aziz Yanuar mengatakan gerakan tersebut tidak dikenal alias FPI palsu. Nah, kemudian Aziz menyatakan suara FPI memang seksi untuk menjadi daya tarik politik sehingga klaim mengatasnamakan FPI patut dipertanyakan siapa di balik ini semua, ujar Aziz pada Senin. Surat edaran dari FPI tersebut mengklaim bahwa ada seruan aksi mendukung salah satu kandidat calon presiden 2024. Nah, beberapa hari sebelumnya mereka lewat medsos telah menyebarkan undangan aksi tersebut dengan kop surat FPI yang dipalsukan tanpa dibubuhkan tanda tangan maupun stempel dengan mengatasnamakan M. Fahril sebagai koordinator aksi, tulis surat edaran tersebut. Jadi aksi FPI palsu ini hadir setelah kesuksesan dari Anies Baswedan dalam menggelar Formula E, Prof. Ya. Jadi Anies naik, mantap kemudian, gitu ya. Iya, lalu buzzer mungkin menyerang lagi gitu ya. Dan itu dilambungkan secara serempak. Kalau saya tanya, Prof, apakah jenengan percaya ini aksi FPI, Prof? Saya percaya itu aksi FPI. Bahkan bukan hanya aksi FPI, tapi di situ juga ada bendera HTI gitu ya. Oke. Ya, karena memang itu ada bendera bertuliskan FPI dan HTI. Berarti ini aksi FPI dan HTI kan gitu. Tapi kalau pertanyaannya FPI palsu apa HTI palsu? Ya, lalu kan harus dijelaskan ini ya. Jadi hanya saja kan kedua ormas itu kita sudah tahu semuanya bahwa badan hukumnya itu kan sudah dicabut ya. Kalau HTI itu jelas sudah dicabut badan hukumnya, kemudian FPI waktu itu kan juga tidak diperpanjang ya, surat apa namanya beroperasinya itu ya, surat organisasinya itu. Nah, jadi sebenarnya secara nalar itu tidak mungkin gitu loh, tidak mungkin kedua ormas ini melakukan kegiatan atas nama FPI dan HTI. Ini nalar berpikir hukum loh. Karena begitu menggunakan nama FPI dan HTI, misalnya benar dari sana, ini mesti
aparat langsung kenceng itu Mas. Oh ini enggak mungkin dibiarkan itu. Wah langsung itu loh, ini momen ini gitu kan. Oke, Ini oke, kalau oke. nalar hukumnya begitu. Nah, ada kemungkinan lain yaitu ormas yang boleh dikatakan apakah itu ribon ya, apakah itu FPI ribon atau mungkin HTI ribon. Nah, FPI ribon itu kan kemarin setahu saya ya, kemudian karena untuk memperjuangkan giroh itulah ya, giroh perjuangan Islam kan kemudian berubah dan itu tidak dilarang oleh pemerintah. Waktu itu Menko Polhukam mengatakan ya silakan aja ya bentuk lain, misalnya kemarin kemudian menamakan Front Persaudaraan Islam kan itu. Nah, Betul. sedangkan HTI kan sampai sekarang tidak ada ribon itu. Nah, dan ternyata ini kemarin saya juga dengar ini ada klarifikasi dari seorang kiai gitulah ya, itu salah satu pelaku demo itu bahwa dia merasa dijebak oleh seseorang yang namanya begitulah ya. Ya Edi. seolah-olah bukan Pak Edi Mulyadi ya. Jadi seolah-olah ini aksi FPI ribon gitu. Nah, saya berkesimpulan atas data itu ya, maka ini bukan aksi FPI dalam arti Front Persaudaraan Islam itu. Nah, alias apa? Ya ini berarti ya FPI abal-abal. Nah, nanti kita akan coba kupas ini abal-abalnya. Oke. Iya, makanya saya bertanya Prof ya. Apa tanggapan jenengan terkait dengan aksi ini, mengingat banyak thread di Twitter yang membahas soal salah satunya mobil ya. Jadi ada pelaku, ada juga mobil. Ya. Jadi mobil yang dipakai sebagai koordinator aksi itu berplat nomor B9352MW. Yang ini juga pernah didapati digunakan juga untuk demo PDIP ya, demo tolak Formula E hingga demo desak KPK periksa Anies. Jadi ini demo bertentangan semua. Tiba-tiba ini dukung Anies gitu. Iya, kayak sistematis gitu ya. Gimana Prof? Monggo, Prof. Ya saya pikir harus kita buktikan dulu ya kebenaran dari mobil yang dipakai itu satu ya. Apakah kita mendapati kebenaran bahwa mobil itu sama persis nomor dan mobilnya itu sama. Lalu kita juga telusuri siapa pemilik dan apakah ini direntalkan. Nah, kalau misalnya direntalkan ini mobil komando direntalkan, piye Mas? Ya itu kan bisa repot juga kan untuk bisnis. Bisa jadi, iya. Karena ramainya demo, sudah saya usaha mobil rental komando kan itulah ya. Oke. Nah, gitu. Nah, kalau semuanya benar, yang kemudian perlu ditelusuri adalah pelaku dan dalang aksi ini siapa kan itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat videonya ya, berita-berita gambar itu kan sebenarnya semuanya itu terang. Orangnya jelas kok. Nah, kalau ada pihak yang dirugikan, maka kemudian juga dapat ditelusuri apakah aksi ini tentu kan tidak ujuk-ujuk Mas. Jadi aksi ini mesti kan ada dokumen yang tadi sudah Mas sebutkan itu, ada dokumen yang disebarkan. Apakah ada pemalsuan dokumen dan apa saja kemudian kita teliti kerugian yang ditimbulkan itu apa. Nah, aksi semacam ini menurut saya kan berpotensi sekali merugikan ormas yang dicatut namanya. Kenapa begitu? Ya karena akan menimbulkan perspektif negatif terutama terhadap dukungan ini ke Anies itu. Misalnya ini kita lihat taruhlah di situ ada FPI dan HTI misalnya. Itu kan kemudian bisa dinarasikan bahwa Anies itu didukung oleh dua organisasi. Ini oleh organisasi yang dikenal oleh buzzer ini kan dinarasikan jelek semua kan itu kan. Persoalan radikal lah yang macam-macam itu. Lah kalau sudah demikian berarti bisa saya katakan di sini sudah mulai ada namanya black campaign. Ya, jadi kampanye hitam, dan saya yakin dalam hal ini HTI atau FPI itu tidak pernah menyatakan dukungan sampai saat ini terhadap Anies itu kan begitu. Karena memang HTI dan FPI secara artinya yang awal ya, FPI itu ya Front Pembela Islam dan juga HTI itu Hizbut Tahrir Indonesia itu sampai sekarang saya tidak pernah mendengar ada dukungan terhadap calon atau calon ini ya, bukan calon ini maksudnya orang-orang yang akan dinilai bisa melakukan kontestasi lah dalam percaturan politik di pemilu presiden tahun 2024 itu.
Oke, baik Prof. Tadi jenengan menyinggung sebetulnya kalau begitu caranya yang harus diusut itu adalah oknum atau dalang, Hmm, dalang yang menggerakkan aksi. ya. Yang ingin saya tanyakan itu gini Prof, secara hukum apa sih konsekuensi membuat opini palsu dengan mengadakan demonstrasi palsu, Prof? Tadi saya sebutkan demonstrasi itu tidak mungkin dilakukan ujuk-ujuk ya. Tiba-tiba Iya, betul. lalu ada orang berkumpul, enggak. Pasti ada dokumen yang dapat dilacak. Iya. Nah, berawal dari dokumen itu, maka nanti bisa dibuktikan adakah di situ pemalsuan dokumen yang berpotensi tadi ya menyebabkan Mhm. kerugian bagi pihak-pihak tertentu. Nah, kerugian itu kalau kita bicara tentang hukum ya bisa kerugian secara imaterial, nah, juga bisa kerugian yang bersifat material. Nah, Iya. kalau ada dan bisa dibuktikan, maka itu bisa dijerat dengan misalnya kerugian imaterial itu bisa kan pencemaran nama baik kan itu kan, Betul. kemudian ada fitnah. Nah, itu di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga diatur misalnya di pasal 310, kemudian ada 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu ada. Nah, serta ini Mas, kalau ada pemalsuan dokumen itu juga bisa dikenai sebagai tindak pidana yang diatur dalam pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi bunyinya begini nih di pasal satunya. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau kewajiban atau sesuatu pembebasan utang atau boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian hukum, itu kerugian akan dihukum karena pemalsuan surat Oke. dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun. Oke. Maka kalau ini mau dilacak ya mestinya bisa, wong terang semua Iya, iya. tadi. Jadi Betul, betul. siapa dalangnya, siapa saja yang terlibat langsung dan itu saya kira bisa diusut dan kemudian bisa diajukan. Nah, tentu kita harus tahu Oke. siapa itu yang merugikan ya atau siapa yang dirugikan dan siapa yang merugikan itu bisa dilacak dan diproses oleh hukum. Tapi kan semua kembali nanti ini lebih ke delik aduan saya kira siapa yang akan mengadukan misalnya pihak yang dari front persaudaraan Islam misalnya. Nah, Ya. itu bisa karena untuk front pembela Islam dan HTI kan tidak mempunyai legal standing lagi. Iya, Jadi iya, yang betul. punya legal standing sekarang adalah Front Front Persaudaraan Islam persaudaraan, ya. itu, Oke, betul. baik, baik. Oke, berarti lebih ke pemalsuan ya dan juga Ya, pihak yang dirugikan. Oke. ya, betul. Prof, kayaknya semua sepakat ya, bahkan saya dan jenengan juga sepakat bahwa ini kayaknya memang agenda politis, Prof, atau Hmm, muatannya muatan politis. ya. Bagaimana pandangan hukum terkait aktor politik yang berperan ya di balik aksi ini, Prof? Ya, tadi Da sedikit sudah saya singgung tadi ya. Jadi mhm, memang betul sekarang ini sedang terjadi kontestasi ya, para calon-calon atau mungkin belum disebut calon ya bakal calon gitu. bakal calon. Saya belum calon nih, belum ada penetapan. Jadi bakal calon gitulah ya. Betul, Calon betul. presiden itu untuk pemilu tahun 2024 itu. Nah, kita lihat intrik-intrik politik itu kan terkesan sudah berlangsung dan memang kayaknya itu sengaja dilakukan untuk sekedar Mmm, kalau saya sebut itu test water. Siapa oke, yang oke. melakukan? Ya biasalah kita sebut dengan petualang politik itulah. Nah, kalau bicara aktor politik dalam perspektif Mmm, hukum itu ya sepanjang sebenarnya mereka tidak melakukan tindak pidana, ya saya kira intrik politik itu tidak bisa dihukum gitu ya. Itu mmm, sebatas iya, itu tidak melakukan tindak pidana, artinya itu perbuatan yang sah-sah saja. Nah, oke. persoalan sebenarnya kan tidak sebatas hukum Mas sebenarnya. Tapi ada persoalan yang biasa kita sebut itu ada aspek moral dan juga ada aspek Mmm, agama kan begitu. iya, iya, Nah, mestinya berpolitik itu kan bukan hanya memperhatikan aspek hukum yang kadang-kadang bisa diterobos dan seterusnya, tapi betul. norma agama, norma moral itu harus juga diperhatikan sehingga apa? Terdapat saya sebut kemuliaan politik, Oke, bukan kekotoran atau kehinaan politik yang iya, selama iya. ini kan disematkan terhadap kegiatan politik itu.
Betul Maka orang sekali. mengatakan politik kotor dan seterusnya. Itu Iya. karena apa? Memang ya hanya sebatas formalitas, lalu aspek etika, moral dan agama itu seolah-olah lewat. Ini kadang-kadang Iya. sih kayak yang kita saksikan menjelang pemilu tuh wah seolah soalnya macam-macam, tapi begitu sudah lewat pemilu, dadah ya, Hampir ambil ya. amblas maksud saya ya. Nah, dengan intrik Hmm. yang membabi buta itu memang kita menyaksikan terkesan sekali kasar itu ya permainan politik itu. Terutama ya di negeri kita yang konon Hmm. mengaku sebagai negeri Pancasila dan seterusnya itu tampaknya ya itu yang saya tulis di buku saya itu Pancasila not found, terutama dalam hal perpolitikan kita. Waduh, wajah perpolitikan kita itu apa ya, wajah yang kadang-kadang bengis ya. Jadi Hmm. tidak menampilkan wajah negara atau rakyatnya yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab itu. Nah, apalagi di dunia politik juga kadang-kadang kita melihat itu yang biasa dikatakan oleh Machiavelli itu sebagai menghalalkan ya segala Segala tujuan, cara ya. menghalalkan segala Hmm. cara atau disebut dengan Machiavellistis itu. Nah, ini sebenarnya semua ini menggambarkan ya betapa rendahnya moral dan juga peradaban bangsa. Jadi kebiasaan untuk memfitnah, kemudian merekayasa dalam hal politik itu kayaknya kok hal-hal yang kita saksikan itu kok biasa, loh politik kan Makanan begitu kan itu loh. sehari-hari, Bro. Iya makanan sehari-hari, jadi nggak ada urusan nanti berbuat salah, Betul, malu, betul. dosa itu nggak ada mas. Nggak ada Loh ini ya. benar loh, kalau udah ngomong politik kadang memang saya pun sama orang-orang itu ya, sama teman-teman lain, nah itu politik, kadang kan begitu. Iya, Politik iya, iya. berarti memang identik dengan kekotoran, kan itu kan. Betul, betul. Dan ketidakmuliaan. Nah kita sebagai muslim itu saya kira memang harus membangun ya sejak diri narasi-narasi sampai kemudian praktek politik yang saya katakan itu yang kemuliaan ya, penuh dengan kemuliaan. Nah terkait dengan kasus ini saya kira memang harus segera diusut ya, biang keladi aksi dukungan palsu itu. Harus dibuktikan ini maksudnya ini harus dibuktikan oleh aparat kalau perlu bahwa ini Betul. bukan settingan, bukan rekayasa institusi resmi, Mas. Tapi ini ya Ya. memang tadi kerja-kerja orang kelompok atau buzzer atau apapun yang kadang-kadang itu bertujuan untuk Petualang ya. ya petualang politik tadi. Kadang-kadang malah mengacaukan Iya, iya. negara dengan cara fitnah dan adu domba ini. Nah, Oke, jadi oke. saya kira kita harus betul-betul paham di sini dan jangan sampai kita terkecoh ya dengan narasi-narasi, dengan kegiatan-kegiatan yang menurut saya itu justru mengadu domba anak bangsa. Gitu. Oke, oke, baik. Luar biasa. Prof. Suteki, terima kasih atas waktunya dan juga terima kasih pada Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai di sesi pertanyaan keempat terkait dengan masa FPI palsu ya dan bagaimana kita membahas ya, kemungkinan aktor politik di balik ini. Ya, Puan dan Tuan semua jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe channel Prof. Suteki ya. Dan nantikan video-video kami selanjutnya karena kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik, dan berakal. Iya, dan terima kasih Prof. Suteki, terima kasih juga Puan dan Tuan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.